Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Hari ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kalian sebelumnya mungkin sudah pernah berkunjung ke wilayah Demak, ya, karena di sana banyak sekali peninggalan berupa makam dari para wali. Nah, Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Didirikan oleh Raden Patah yang berkuasa antara tahun 1500 sampai 1518. Bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Daerah kekuasaannya meliputi wilayah Demak, Semarang, Tegal, dan Jepara. Karena memiliki bandar-bandar penting, sehingga Demak berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Negara maritim adalah wilayah kerajaan yang menitikberatkan sektor perekonomiannya pada bidang kelautan, ya. Raden Patah kemudian digantikan oleh raja berikutnya, yaitu Adipati Unus dari tahun 1518 sampai 1521. Walau ia tidak memerintah lama, tetapi namanya cukup terkenal sebagai panglima perang yang berani. Karena waktu itu Pati Unus atau Adipati Unus ini mencoba untuk memimpin tentara mengalahkan Portugis yang berkuasa di wilayah Selat Malaka. Pati Unus berusaha membendung pengaruh Portugis supaya jangan sampai meluas ke Jawa. Sebutan Pati Unus adalah Pangeran Sabranglor karena menyeberang ke utara atau ke lor. Adipati Unus kemudian digantikan adiknya, yaitu Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai dengan 1546. Pada masa Sultan Trenggono inilah Demak mencapai puncak kejayaan. Setelah wafatnya Pangeran Trenggono, terjadi perang saudara memperebutkan tahta hingga nantinya berujung pada runtuhnya Kerajaan Demak. Ini adalah gambar dari Masjid Agung Demak pada masa lalu, tentunya berbeda dengan masa sekarang. Kerajaan Demak nantinya digantikan oleh Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jongko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Hadiwijaya wafat digantikan oleh Pangeran Benowo. Pada masa pemerintahan Pangeran Benowo, banyak sekali terjadi pemberontakan karena ingin menegakkan kembali Kerajaan Demak. Untuk memadamkan pemberontakan, Pangeran Benowo minta tolong kepada Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini berhasil menyelesaikan pemberontakan. Pangeran Benowo kemudian menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Selanjutnya dari Kerajaan Pajang setelah berakhir nanti berkembang menjadi Kerajaan Mataram karena Sutawijaya memindahkan kerajaannya ke wilayah Kota Gede dan mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Mataram. Didirikan oleh Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Pranotogomo. Pusat ibu kota Mataram ada di Kota Gede, Yogyakarta. Ini adalah Sutawijaya atau Raja Mataram yang pertama. Sultan Agung membawa Kerajaan Mataram ke puncak kejayaan. Sultan Agung kemudian membagi sistem pemerintahan Kerajaan Mataram seperti berikut: Kutanegara, Negara Agung, Mancanegara, Daerah Pesisir. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pemecahan wilayah Kerajaan Mataram Islam nanti berdasarkan perjanjian Giyanti karena adanya campur tangan VOC di sini terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, berdasarkan perjanjian Salatiga nanti Kasunanan Surakarta terbagi menjadi dua lagi, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Mangkunegaran. Kesultanan Yogyakarta terdiri dari dua, yaitu wilayahnya Paku Alaman dan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini
VOC untuk memperkecil kekuatan Mataram, karena Mataram merupakan kerajaan Islam yang besar pada waktu itu yang sangat mengancam VOC. Sehingga bagaimana caranya VOC itu menghancurkan Mataram dengan cara memecah belah kerajaan Mataram, sehingga nantinya Mataram terbagi menjadi 4 wilayah kerajaan. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah. Raja-raja Cirebon, ada Pangeran Ratu atau Panembahan Yusuf, Panembahan Giriloyo, Martawijaya atau Panembahan Sepuh, dan Kartawijaya atau Panembahan Anom. Kesultanan Banten. Raja pertama adalah Sultan Hasanuddin. Wilayah kekuasaannya mencapai Lampung. Banten merupakan penghasil lada dan beras. Sultan Hasanuddin kemudian digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Yusuf. Raja-raja Banten, Sultan Hasanuddin, Pangeran Yusuf, Maulana Muhammad, Abu Imu Fakhir, Abu Ma'li Ahmad Rahmatullah, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini, Banten mencapai puncak kejayaan. Sampai di situ dulu penjelasan Bu Dewi untuk kerajaan Islam di Pulau Jawa. Untuk pertemuan berikutnya, Bu Dewi akan lanjutkan tentang penjelasan kerajaan Islam yang ada di wilayah Makassar dan Sulawesi. Terima kasih. Sekian. Jangan lupa nanti kalian membaca LKS halaman 48 sampai dengan 51. Setelah ini kita akan berdiskusi bersama pada grup WhatsApp. Sekian, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu di pembelajaran tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.